bocorin dong satu meme yang menurut lu bakal jadi the next Mudeng or next anything. Tetap meme coin di gen trading trenching gitu. Apakah menurut lu itu bakal? Pernah ada pelajaran tentang kripto, cara setup MetaMask gitu. Sumpah? Iya. Di kampus? Di kampus ya. Ekonomi digital. Iya. Ngajarin setup MetaMask. Ya kripto, bahas kripto. Bevan, gila. Lu tau gak sih kayak gue tuh jadi gini, simpelnya ya. Kalau lu mau tahu orang itu kompeten atau enggak, jago atau enggak, basically tuh gue nggak perlu cari-cari tahu karena pasti gue denger hearsay. Oke. You know. Dan nama lu itu udah kesebut beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir lah dari beberapa cycle gue, dari beberapa circle gue. Oke. Jadi gue mau tahu dong kayak sebenarnya kan ya sebenarnya banyak sih, gue banyak pertanyaan buat lu sih. Lu dari orangnya sebenarnya kan back then nggak terlalu dox, tapi sekarang gue liat lu mulai ngedox diri lu dan lu juga kayak on chain juga proven segala macam. Lu siapa sih, Bev? Lu kalau ada orang, lu kenal sama orang, lu explain diri lu sebagai apa? Gue explain diri gue sebagai narrative trader lah. Jadi kayak gue always hoping on the new narrative is very quick lah. Jadi gampang banget. Cuan bungkus hoping on the narrative mungkin AI terus akhir-akhir ini kan membahas tentang punch kayak gitu-gitulah. Jadi trader yang trade berdasarkan naratif lah. Oke. Jadi lu bukan mahasiswa anak kuliah kan? Itu juga. itu udah second identity lu ya. Lu trader ya tapi ya. Iya. Lu identify diri lu trader ya. Betul. Tapi anjir men, lu kan masih kuliah kan? Ambil apa sih lu? Gua manajemen. Di UI. Di UI betul. Semester 6 sekarang. Oke, udah mau skripsi ya? 2 semester lagi. 2 semester lagi. Tapi lancar kuliah lu? Alhamdulillah masih cum laude. Gila. Beasiswa? Enggak, masih cum laude. Masih. Lu anjir gimana caranya sih? Coba dong explain gue daily activity lu. Tapi kuliah lu emang udah gak sepadat itu apa di UI? Bukannya susah ya katanya Mene? Jago manajemen waktu aja sih. Maksudnya kebanyakan kita kan juga ada jatah absensi. Jadi biasanya aku gunakan jatah absensinya semaksimal mungkin on the things yang benar-benar impact tuh ya. Kayak contoh hari ini kan juga ntar jam 2 ada kuliah dan ya tetap kuliah aja karena nggak ada agenda lain gitu. Jadi ya manajemen waktunya harus bagus aja sih. Itu kunci utamanya sebenarnya. Anjir, tapi masih cum laude. Masih. Enggak sih, lu bukan jago manajemen waktu sih, lu jenius ya anjir. Enggak bisa soalnya menurut gue percaya lah, gue di usia gue sekarang gue udah ketemu terlalu banyak orang kayak memang kayak lu butuh certain kapasitas otak gitu untuk bisa reach level yang sangat tinggi while lu masih doing itu semua. Tapi gini, gue mau nanya dong kayak teman-teman lu tahu nggak lu sebenarnya sejago ini ngedijen? Kebanyakan tahu sih juga karena kan akhir-akhir ini gue baru mulai ngonten dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan mostly tahu lah juga. Taunya itu mungkin beberapa bulan terakhir. Sebelumnya nggak tahu. Mungkin yang paling gong dulu karena gue pernah ke kampus bawa Porsche. Jadi semua orang langsung bingung. Notice ya benar. Oke. Tapi lu nggak bawa Porsche sekarang? Nggak, di rumah? Enggak. Gitu ya. Yeah. Oke. Tapi ini, gue mau tau dong kayak pergaulan lu kalau di ceritain gue dong kalau di circle anak Web3 lu biasa mainnya sama siapa aja? Lu biasa kayak ngedijen sama siapa aja? Oke, mostly kebanyakan gue main sama Ogut juga, Ogut, terus juga sama Marson. Ya. Marson. Tim-tim yang sebenarnya bukan orang Jakarta sih kebanyakan ya. Sama Raf juga ya. Rafael juga ya. Marson. Gitu. Tapi kalau lu circle ngedijen sama siapa aja? Rafael sama Marson. Iya, Rafael, Marson. Kita ada FNF namanya dulu Blitz FNF, terus juga ada FNF. Siapa aja isinya? Banyakan Undox ya orangnya. Banyakan Undox orangnya dan yang gue kenal kira-kira siapa aja? Marson. Marson, Rafael gue kenal. Rafael udah sih kayaknya ya. Udah ya? Iya, sisanya Undox semua. Zaf nggak di situ? Zaf nggak ada di situ. Gila men. Gue biggest play lu apa sih? Biggest play pertama Hyperliquid. Semua di Blitz FNF itu main di Hyperliquid? Enggak. Enggak. Walaupun kalian FNF gitu kayak kalian nggak serempak ya kayak karena waktu Blitz FNF tuh gue baru masuk juga sesudah Hyperliquid sih. Jadi gue di Hyperliquid sendiri tuh gue sebelum di Blitz gue main sama orang luar kebanyakan. Grupnya Owari gitu-gitu. Prosperity gitu. Nah, jadi ya di situ gue lebih banyak ngomongin tentang Hyperliquid sebenarnya sebelumnya di situ gitu. Terus ya di Blitz waktu itu
playnya sih Trump terus Aster tuh mostly yang dari mereka sih. Lu nge-spot Hyperliquid dari mana alfanya? Gua waktu Lu kayaknya itu, jauh lebih early kan? Lu setahu gue masih early banget kan? Iya, gua waktu itu kan bear market kan waktu itu. Waktu itu semua perp dex tuh mostly baru launch, kayak ada IFO terus juga banyak. 2023-an. 2023 ya. Itu gua kerjain semua. Semua perps deck gua kerjain. Terus gua juga farming everyday. Gua buat bot juga untuk farming Hyperliquid sama IFO dan lain sebagainya macam itu waktu itu. Script bot gitu. Ya mostly. Kayak open position dan lain sebagainya gitu. Automatic trade. Automatic ya. Sekarang ya dari situ gua kan notice ya kayak produk yang benar-benar bagus sama enggak itu sebenarnya kalau kita udah long enough in the market bakal notice kayak oh ini produk nih bakal rak atau enggak gitu. Itu bakal kelihatan lah. Dan I notice kalau Hyperliquid apalagi JV-nya is very smart guy dan ya di situ gue punya conviction and belief sih di situ sebenernya. Oh gitu. Nggak, bentar. Lu waktu itu nge-script pakai botnya itu udah sampai yang kayak lu misalnya depo $1,000 gitu ya di per dulu belum sampai automated kayak gitu. Masih Gimana? Mostly masih kayak ngitung kira-kira paling efisien tuh kayak gimana. Burn-nya gua hitung kalau gua leverage gini kayak gimana. Terus kalau gua pakai market ini slippage terus gua hitung dari segi points, volume dan lain sebagainya. Kayak ya kok sebenarnya untuk lebih ke ngitung the best outcome atau the most efficient way untuk farm pada saat waktu itu gitu. Nggak, tapi bentar. Lu dari mana belajar nge-develop script botnya gitu? Oh, dulu gue mostly ada dev juga sih. Temen yang gue bantuin. Temen lu yang bantuin? Ya gue kasih logiknya aja. Kurang lebih waktu itu. Gitu. Jadi dia nge-code, lu yang kasih logiknya. Betul, akhirnya kerjain farming bareng. Betul. Lu total gila, lu kayak pakai script kayak gitu, lu farming, lu di Hyperliquid berapa juta points waktu itu? Lumayan sih. It's good enough lah. Maksudnya volume udah pasti jutaan. Tapi kalau misalnya lu ini sampai level platinum? Ya. Oh gila, GG. Kurang lebih sih. GG. Oh gitu. Terus habis itu kalau meme coin biggest play lu apa? Biggest play gua sebenarnya is accumulated dari beberapa koin-koin sebelumnya, tapi gua sendiri sampai lupa. Tapi kalau yang paling signifikan Trump sama Aster lah sebenarnya ya. Kalau meme-nya paling meme yang benar-benar Goat lu dapat Maximus, oke. Apa ya? Playnya Bong waktu itu useless coin. Itu gue juga dapat. Terus sisanya kayak koin kecil-kecil yang gue udah lupa sendiri sih. Lu kayak gold useless gitu, lu masuk dari market cap berapa men? Kalau useless gue masuk di sekitar below 5 mil sih. Masih gue lupa sekitar 2 atau 3. Tapi lu in size? Gue size di situ belum terlalu banyak. Terus gue build conviction along the way juga. Di atas 10 tuh baru gue lumayan sizing. Terus waktu itu kena lumayan drawdown juga karena waktu itu sempat kebalik lagi ke 8 mil atau 7 mil. Terus baru diterbangin ke 150. Nah di situ sih. Bangke. Dapat semua lu ya? Kurang lebih ya. Karena dulu gue aktif banget sih everyday. Ya, gue denger lu katanya di podcast Samuel Kers sampai 20 jam anjir. Iya. Serius? Serius kurang lebih. Nggak mabok lu, nggak enak lu? Karena I'm happy sih. Apalagi kan ya kayak dopamin kayak itu dopamin sih bener sih. Ya. Lu bisa bener-bener melek terus kan, ngeliat chart kan yang terus moving terus, hijau merah. Biasanya kepake 1 second candle. Enggak lah. Serius? Enggak dong. Iya. Tapi lu bener-bener tracking wallet ya? Ya, untuk bisa dapat itu wallet. semua ya? Terus mostly ya pakai apa? Raybot atau apa? Raybot. Terus mostly ya juga ya pakai platform DEX waktu itu aja. Kayak tracking dari sana juga is good enough gitu sebenarnya. Gitu ya. Itu cara lu dapat play yang gitu semua ya. Ya, and just be active sih. Kalau lu aktif and you are in the right circle, ya lu pasti nge-notice play yang is big dan conviction lu bisa nge-build bareng sama teman-teman lu gitu. Dari situ sih. Gila. Yeah. Gak heran sih. Ada beberapa soalnya teman-teman gue yang kayak gitu, bahkan di Indo atau di luar juga memang ya cara playnya kayak gitu untuk bisa dapet yang kayak yang benar-benar early dan benar-benar jackpot gede banget gitu. Yeah. Cuman menurut lu, gue mau tau dong masih worse gak sih? I mean the same play kayak yang lu terapkan untuk meme coin, tracking wallet segala macam gitu. Apakah menurut lu akan still relevant dalam 2-3 tahun ke depan? Sangat relevan. Gue sekarang masih trade
daily juga dan on monthly PNL-nya lumayan. And I'm using wallet tracking method juga masih, and it's still working gitu, Oke. menurut gua. Menurut gue nanya dong, kayak wallet gitu biasa nyuci kan? Ya, Lu betul. nyaci dong. Lu terus nyari dong mereka nyuci Pasti. wallet barunya yang mana, wallet Pasti. barunya yang mana, wallet barunya yang mana. Pasti setiap every movement kayak let's say dia ngirim let's say satu sol ke fresh wallet, gue selalu simpen fresh wallet juga. Fresh wallet itu gue simpen kayak as a database aja, kayak oh ini related to wallet yang sebelumnya gitu. Terus kalau fresh walletnya gerak lagi ya gue track sampai benar-benar gue dapetin hampir semua apa ya nomini wallet mereka gitu. Terus ya just gue jadiin database aja buat gue sendiri sebenarnya. Tapi nggak semua wallet ya, wallet yang benar-benar dari dulu gue ikutin banget gitu sebenarnya. Ada nggak kayak whale atau smart wallet yang keep using the same wallet? Nggak ada kan? Nggak ada, Nggak ada ya, semua udah nyuci ya. pasti. Gila, lu bentar. Ini mungkin buat teman-teman pada belum ngerti nyarinya ya. Gue mau lu kasih tau dong, kayak coba explain. Gue tuh ngerti teorinya, cuman emang gue nggak pernah ngelakuin aja. Teorinya kan basically ada satu wallet yang menang, misalnya jackpot berapa juta dolar atau berapa ratus ribu dolar dari satu play apa meme coin gitu ya. Habis itu kan biasanya kan dia akan kirim ke satu wallet manapun, entah itu wallet exchange atau manapun gitu ya kan. Tapi deposit addressnya biasanya lu tracking. Habis itu yang keluar dari wallet itu lagi ya lu cari terus kan. Betul, untuk dia lu cari terus kan. Mau dia nyuci berkali-kali lu cari terus ya. Betul, kurang lebih kayak gitu. Lu pernah ngeliat orang paling niat nyuci berapa kali, men? Itu gila banget pokoknya mereka. Siapa contoh ada coba dong ceritain gue satu play yang paling kayak worth it gitu. Kayak ada orang yang cuci mungkin sampai 5-10 kali, tapi ujung-ujungnya lu ketemu dan ketika dia masuk lu track hit jackpot Shadow, lagi. lu di Shadow. Tahu. Dia orangnya selalu ganti wallet dan emang walletnya banyak banget. Kalau diikutin kayak gila banget, dari jauh nyuci di Houdini, terus Change Now, semua kayak semua platform tempat buat muterin walletnya itu dia gila banget lah. Pokoknya walletnya juga sampai ratusan lah. Dan setiap play dia selalu ganti gitu. Dan ya itu kalau emang kita bisa sampai nge-track dapat, it is worth it. Karena play dia selalu emang gila-gila banget, kayak troll itu kan play dia kayak ya lot of coin yang dia push itu kebanyakan merit sih sebenarnya. Dan ya kalau sampai beneran ketemu ya worth it. Gila, Shadow ya. Terus ada beberapa lagi lah ya yang lu tahu, lu bener-bener track dan pasti. Banyak sih. Jadi once nih wallet make a move, lu langsung ikut aja blindly. Tapi banyak dari gini, dari 10 move lu ikutin 10-10-nya atau enggak kan? Banyak sampah juga kan? Banyak sampah juga, noise, banyak noise. Oke, terus gimana lu identifikasi ini noise ini enggak gitu? Lihat dari sizing, ya size dia sama ya wallet related yang dia punya atau teman-teman dia apakah ngikutin juga, ya kayak behavior analysis lah, analisa kebiasaan dari mereka gitu. Tapi kan sekarang lu bisa lihat lah, I mean in meme coin kan playbooknya kalau yang dulu yang orang-orang ngerti itu kan dev, jebret gitu ya, terus teman-teman yang ngikut habis itu listing checks biasanya kan. Ini kan sekarang lu lihat lah metanya tuh boro-boro listing checks gitu, rata-rata di DEX juga udah mati gitu loh. Betul. Baru belum pakai order book masih AMM semua udah mati semua kan. Gitu loh. Nah bisa naik sampai ratusan ribuan kali itu kan juga gara-gara sistem AMM itu sendiri kan, bukan order book yang bisa naiknya itu perkalian dar. Tapi sekali jual kan juga bisa dropnya kayak dalam banget gitu kan. Nah, Pak susah banget Pak itu nge-tracknya gitu. Maksudnya gimana ya gue ngomongnya ya, kayak gimana ya, lu ujung-ujungnya kan sebenarnya lu PVP, bener-bener PVP kan. Antara gue bilangnya gini, lu tuh main di area di mana lu tuh bertanding lawan para smart wallet tracker, iya gak sih? Betul. Setuju. Iya kan? Tapi nggak semua orang juga smart sebenarnya. Di situ juga yang sebenarnya wallet tracking itu untuk cari entry lah. Terus along the way kan lu mau exit di berapa, it's based on your conviction gitu. Ya. Mungkin lu bisa entry coin punch di bawah 100.000 market cap atau 100-200.000 karena lu ngeliat banyak smart wallet di sana gitu. Tapi nggak semua orang bisa ngehold sampai sekarang kan 30 juta market cap. Nggak semua orang bisa punya conviction untuk ngehold sampai di sana. Dan ada teman gua yang ngejual too early, ada juga yang ngehold sampai sekarang dan cuan ratusan ribu dolar sekarang gitu at this current market gitu. Dan untuk bisa nge-build conviction sampai mereka ngehold di sana kan sebenarnya it needs lu harus gila juga gitu, karena yang lu ngeliat PNL lu naik turun, lu ngeliat holding lu naik turun, dan ya untuk bisa at the level sampai di sana itu menurut gua jam terbang juga matters sebenarnya. Betul. Karena lu punya
punya benchmark, let's say Punch is the next Mudeng market cap berapa? Ya kayak lu compare dan ya cara berpikirnya itu emang yang harus diasah sih. Nggak bisa meme coin, nggak bisa lu besok belajar lu besok cuan 100 kali lipat tuh nggak bisa. Jadi need jam terbang juga dan ya need effort untuk lu bisa dapat feelingnya lah, kurang lebih untuk build the conviction sebenarnya. Oke. Tapi gini, oke, gue mau tahu dong kalau gitu, lu pernah flop nggak? Flop dalam arti, lu udah ngikut nih, set dari misalnya market cap sangat kecil, tapi lu jual terlalu early dan dia jadi kayak duar gitu. Pernah. Dulu Peanut sih. Oh iya. Peanut gua. Peanut tuh sampai 300 jutaan something kan ya? Ya gua buy tuh below 1 mil, gua jual kayak just 5 mil something. Jadi kayak kurang lebih ya kalau itu mungkin. Sebelum di-tweet Elon? Ya sebelum di-tweet. 4 anjir. atau 5 kali lipat terus. Ya terbang sampai 100 juta lebih kan. Ya Sempet banyak sih koin-koin kalau yang kayak gitu sebenarnya. Banyak ya? Banyak. Tapi still profit dong? Still profit kalau dihitung dari nol ya. Tapi gila, I mean gini, mungkin teman-teman nggak ngerti ya, playbook kayak dia tuh sebenarnya tuh playbook idaman, tapi paling susah menurut gua. Karena resiko lu tuh sebenarnya kecil. Betul. Tapi perkalian lu itu asimetrik banget, lu ngebet dari smart wallet gitu loh. Tapi menurut gua tuh belum banyak yang ngerti dan crack the code. Oke, lu bilang dapetin feelingnya tuh susah banget kan? Betul. Dan I don't think semua orang bisa ngelakuin itu sih. Yang gue lakuin ya on my kalau trade biasa gue juga sambil jurnal sih. Gue sambil catat. Let's say Peanut kemarin salah. Menurut gue kenapa gue salah? Menurut gue lu pakai apa jurnalingnya? Pakai tulis aja. Oh ya? Iya. Lu bawa nggak bukunya? Enggak. Anjir, gue penasaran pengen lihat. Ya kurang lebih. Oke. Di situ gue jadi nge-improve gimana cara, let's say gue ngejual kenapa, let's say karena ada teman gue yang nge-fat atau teman gue yang nge-counter tesis gue, ini mah cuman top 5 mil gitu, dan ketika gue cuman nge-follow omongan dia doang dan gue jual, nah itu kesalahan gue gitu. Dan ada juga mungkin ya kesalahan lain sebenarnya yang itu improving along the way dan butuh jam terbang juga sih yang gue bilang ya. Gue setuju sih, journaling matters banget sih. Lumayan. Untuk growing ini lu. Conscious mind lu lah ya gue bilang ya, supaya kayak lu nggak gitu emosional. Dan biasanya gue kalau sambil trade gue sambil tulis rules. Let's say anggap aja Bitcoin kemarin, gue sebelum nge-short tuh gue nulis kalau dia nge-hit di segini, gue bakal nge-short dan gue tulis written on my depan komputer gue. Dan hal kayak gitu tuh ya biar gue stick to the plan. Let's say dia terbang, gue jadi ngerasa wah ini mah bisa naik lagi enggak. Tapi gue bakal stick to the plan yang udah gue rules yang udah gue tulis di depan komputer gue, biar gue nggak emotionally affected juga dari pergerakan harga sebenarnya. Dan dari omongan orang di Twitter. Betul. Ya kan? Bener. I always stick to the plan sih sebenarnya. Oke. Itu benar, itu valid. Itu yang benar-benar gue rasa teman-teman semua harus ikutin sih. Itu penting banget, gak tahu ya, gue susah banget karena menurut gue rata-rata orang kan maunya quick play ya, rata-rata orang maunya disuapin gitu. Betul. Tapi nggak mau kayak grow up journaling mandiri gitu. Setuju. Karena gue lakuin itu juga. Ya kan. Gue lakuin itu juga. Sekarang jujur udah nggak gitu, tapi back then ketika gue login banget, sebenarnya gue udah coba journaling dari dulu gue trading saham ya 2012 ya. Jadi nggak gampang ke distract sama orang ngomong apa ya, terserah lah lu ngomong apa, orang bisa ngomong apa aja kan. Betul. Gitu. Even kalau lu salah juga dari mungkin tesis lu ya it's okay. Betul. Yeah. Lebih enak tau make mistakes yang lu tuh sadar gitu loh, dibanding kayak lu membuat kesalahan lu flop gara-gara lu denger omongan di Twitter atau lu dengerin omongan gue misalnya gitu ya, dan gue salah gitu ya. Ya your loss menurut gue. Gue prefer take loss on my own gitu. Betul. Dibanding take loss on your opinion gitu. Betul. Iya kan? Betul. Tuh, lu ingat Bevana yang ngelakuin. Itu bener menurut gue. Itu yang bener-bener bikin lu tuh ininya tuh kerangka otak lu tuh bener. Gimana ya, gue bilang kayak neuron lu tuh bertumbuh dengan benar-benar mateng gitu. Sekarang lu journeying consciously ya. Betul. Jadi ya gitulah. Cuman banyak orang nggak ngerti sih. Banyak orang terlalu emosional ya. Betul. Maunya main cepet, main easy. Gak bisa. Kalau lu mau lama banget di market ya lu harus journaling. Betul. Masih sampai sekarang lu journaling? Masih. Gila. Tesis lu gimana sekarang? Lu ada gak? Bocorin dong satu meme yang menurut lu bakal jadi the next Mudeng or next anything. Kalau jujur gak lock in meme soalnya. Kalau meme sebenarnya gak ada sih. Karena quick ya play yang gue bilang quick play semua. Kalau gue kasih play pasti mungkin aja besok tiba-tiba ke nol juga gak tahu. Bener. Mungkin kalau alt lah gue tetap lah sama kayak lu, hype. Oh ya, hype. Gue hype maxi juga. Hype maxi. Ya lumayan. Portfolio lu kalau gitu sekarang apa aja? Sekarang mostly masih cash.
Oke. Story masih Cash berapa persen? Cash kurang lebih 80 lah. 20%? 20% sih hype. Oh iya? Ya. Oh, plan Gua ketinggalan move yang kemarin sampai ke 30 something itu gua ketinggalan sih dan drop $20 waktu itu belum beli ya? belum beli. Lu pikir masih bisa below? Betul. Tapi do you think it was the bottom? It's hard to say sih. Iya, iya. It's hard to say. I agree. Karena dia udah di pack against Bitcoin kan. Betul. Di saat Bitcoin kemarin drop dari 80 ke 60, Dia malah hype dari terbang. 20 terbang ke 38 Ya, kan. It's something yang gue belum pelajarin sih. Dan gue pengen pelajarin itu kenapa bisa move yang kemarin dan apakah dia bakal benar-benar di back. Si Hyperliquid Strategies yang deploy kan Ya, kemarin. betul. Setahu gue tuh naratif utamanya gara-gara dua itu kan HP4 sama habis itu si Hyperliquid Strategies deploy yang Betul. pur itu. Betul, pur. Iya ya. Ya. Tapi menurut lu Crazy. itu apakah akan nge-sweep the bottom itu benar-benar jadi apa ya foundation daripada bottomnya atau sebenarnya oke itu kan soalnya impulsive movement kan kayak benar-benar kayak dare gitu. Mungkin kalau dilihat, gue ngeliat juga dari segi komunitasnya ya, kayak orang-orang di sana kan benar-benar maxi banget, kayak Parah, mereka kayak parah. ya udah turun, gue hold aja, gue nggak Bener. peduli gitu. Dan Mentalnya udah mentalnya kayak udah gila Bitcoin banget. early days. Betul, dan Iya toh? itu yang faktor itu yang menurut gue ngebuat apakah bisa pack sama Bitcoin ketika Bitcoin let's say ke 30.000 atau 40.000, menurut gue unlikely karena ya dilihat dari holdernya sendiri is a different behavior yang mereka punya gitu, yang menurut gue bisa aja yang kemarin move 20 itu bottom bisa aja sih. Bentar lu menurut lu Bitcoin bakal ke 30-40? Worst case, gue always say Worst worst case. Tapi Dan gue seratin you think teller ya. there's a chance untuk tap area ke situ? There always be a chance sih, Yes. karena headlinesnya juga belum fair banget lah sekarang, dan mungkin value area yang bisa dibayar mungkin menurut gue 55.000 ke bawah lah. Itu value area yang gue aim Yang sih lu for aim. now. Ya. Oke. Tapi lu long term masih bullish on Bitcoin? Long term masih Do you menurut plan- gue di cycle it's the last cycle yang lu bisa beli di bawah 50.000 lah, Oke. in my Fair opinion. Fair enough, Ya. fair enough. Make sense. Gue pernah baca same thesis juga di Twitter yang kayak gitu. Ini kayak benar-benar kayak katanya kalau lu ketinggalan beli Bitcoin di area di bawah 60.000, 50.000, this is your last chance gitu. Karena Menurut habis gue ini, ya bisa jadi. Objectively speaking, I can say that gitu. Iya, karena salah satu tesisnya itu adalah early days dari wallet-wallet yang early days yang well itu udah pada buang barang, udah pada distribusi di atas 100.000 kemarin kan. Correct. Jadi sebetulnya yang bisa sustain movementnya itu kan ketika yang early early holder tuh udah distribusi semua gitu. Ya. Jadi barangnya udah lebih rata. Nggak ada satu orang yang punya capital sampai ratusan juta atau bahkan miliaran US dollar yang bisa sewaktu-waktu ngedam gitu loh. Ya. Iya, makanya kemarin kan katalisnya yang gue baca it's very hard untuk bisa sampai 200.000 di atas 150.000 gara-gara ya itu. Ya, Masih kayak ada distribution. early holders yang dalam size gede yang belum distribusi gitu. Betul. Harus distribusi baru bener-bener Bisa jalan lagi. Jalan lagi rata, habis itu movementnya bisa slightly growing up lagi. Correct. Iya toh? Ya. Oke, lu berarti looking forward to buy Bitcoin atau lu akan skip? Lu buy Hyperliquid doang instan? Mungkin as the porto growing bigger juga gue ngelihat pasti gue harus adjusted with risk kan. Ya the best way menurut gue ya Bitcoin sebenarnya for now. Tapi juga pasti ada allocation yang untuk cari the next 100x, 10x kayak gitu-gitu juga gitu. Ya, biar grow lebih gitu in a way. Lu masih ya soalnya skill utama lu di wallet tracking ya. Ya, Gitu ya. kan juga kalau lu trading Bitcoin kan juga boring, ngapain gitu, mending trading minus saja. Gue juga lumayan menghindari future sebenarnya, dan gue lebih prefer risknya yang ada di meme coin daripada main kayak gitu sih. Cuy, tapi lu udah make it kan? I mean lu udah make it gitu loh. Amin. Maksudnya lu with current size lu udah make it kan? Maksudnya lu bukan gue mau tau dong ceritain sama gue kayak goal lu tuh apa sekarang gitu. Oke. Di usia masih sangat muda gitu. Lu belum lulus kuliah. Soon bakal lulus, berarti plannya kalau lancar tahun depan lah ya 2027 lu lulus Ya. kuliah gitu. Ya. Tapi lu udah I don't know, lu gak usah cerita lah lu punya porto berapa, gue udah bisa taksir lah. Kira-kira lu punya sekian gitu. Tapi kayak money is not your problem anymore gitu. Ya. Terus objektif lu apa sekarang? Gue always satisfy kalau gue build something yang at the end of the day itu bakal sukses. Jadi kalau in terms di sekarang gue lagi explore web to business, which is
gue mau kembangin cash flow bisnis gue. Jadi gue nggak dependent lagi on trading sebenarnya. Itu goals pertama gitu. Oke. Sehingga gue juga bisa punya legacy yang kayak gue bangga gitu, karena gue dulu build ini gitu. Itu something yang gue sekarang lagi kejar sih. Itu sebenarnya goals utama untuk sekarang sih. Iya. Tapi gue denger, anjir, ini gue coba nge-challenge ya. Rata-rata semua orang kan justru pengennya itu terkenal sebagai seorang trader yang handal gitu. Not necessarily build the product, tapi you already di area ini gitu. Enggak, lu enggak. Sebelum gue trading sih sebenarnya gue very interested. Dulu gue sempat magang di VC industry, dan gue ngeliat Berry Ventures. Oh, BRI. Ya. Oh. Ya, sama James. James. Terus ya gue ngeliat di situ, build business itu seru juga sebenarnya. Cuman ya untuk punya skill di situ ya gue harus punya pengalaman dan juga banyak ngobrol sama orang lah. Itu sebenarnya goals utama gue. Ya sebenarnya build a business gitu. Oke. Bisnis apa? Anjir. Nah, itu masih explore sebenarnya. Masih explore. Nggak mau bisnis VC kan lo? Enggak. Ya. VC enggak? Venture capital enggak? Kurang sih. Paling angel aja lah kali ya. Oh, nggak angel aja. Tapi dalam arti yang benar-benar nge-build as a team semua gitu enggak ya? Untuk sekarang belum ada plannya sih ke sana. Belum ada ya? Ya. Back then gue soalnya ngelihat kalau Crypto Bros gue ngobrol sama banyak orang gitu ya, termasuk dari luar, kayak Crypto Bros angkatan 2015 ke bawah, endgame-nya kan VC kan. Rata-rata move-nya ke VC. Mereka tuh konsolidasi fund, raising dari mana-mana kayak jajaran. Cuman habis itu kan playbook kayak gitu tuh cepet banget usangnya. Cuman usianya cuman 10 tahun kayaknya ya. Habis 10 tahun udah nggak bisa play out lagi karena semua udah overvalue semua kan. Setuju. Iya kan? Kayak semua VC juga kepentingannya juga mereka mau jual mahal ke retail dan akhirnya nggak bisa naik lagi. Retail juga udah makin pinter, nggak ada buying powernya lagi, terlalu banyak yang bikin koin. Betul. Gitu. Jadi akhirnya terlalu saturated, nggak play out lah. Setuju. Lu ngeliat playnya apa lagi yang seru nextnya? Tetap meme coin degen trading trenching gitu? Apakah menurut lu itu bakal apa ya? Menurut gue yang lumayan menarik sekarang sih, gue lagi explore sebenarnya antara cloudbot kayak AI-an gitu sama ya prediction market. Menurut gue it's very interesting lah untuk dieksplor, dan gue sekarang lagi nge-explore antara dua itu gitu. Coba dong ceritain detailnya. Kalau cloudbot lu bakal build a tools berarti ya? Mostly gue bakal build a tools lah untuk ya sekarang sih for my internal use. Kayak gue buat trading, gue buat improving my knowledge and journal every day. Kayak gue minta recap apa yang harus gue baca dan knowledge baru apa yang harus gue ketahuin. Gue suruh dia scraping dari Substack, Twitter dan lain sebagainya. Terus dia just provide to me yang sesuai knowledge yang gue mau pelajarin everyday kayak gitu-gitu sih. Dia yang provide linknya atau udah summarize everything? Biasanya provide link and summarize everything. Enggak kayak gitu. Itu on a personal level yang it's very good for us juga untuk belajar. Itu udah sampai level automation atau masih lu harus masih automation? Udah automation. Every setiap jam 8 pagi. Shit, keren. Tiap jam 8 pagi dia akan kirim. Gitu betul. Ya. Oke, keren. Gue mau tau dong kayak teknisnya itu kalau sampai automation berarti lu udah kayak bikin server sendiri. Ya, gue setup VPS dan ya udah build something. Lu kerjain sendiri atau? Mostly dibantu sih, masih dibantu. Dibantu sama. Ya, gue selalu kasih logiknya lah. Oke. Ya. Tim lu ini seumuran lu atau? Gue punya lumayan banyak dev dan ya Indo, dan ya umurnya masih 23, 22 sih, sama sih. Oh anjir. Gitu sih. So, lu cuman pure ngasih logic, nggak nge-code kan? Gue ada bisa sedikit-sedikit, cuman ya karena it's wasting time juga kan menurut gue. Dan gue prefer untuk fokus on hal lain dan orang yang lebih jago aja yang handle itu gitu sebenarnya. Agree. Benar. Gue juga cuman ngerti logic dari berbagai hal, dan gue kayak kalau belajar dari awal nge-build sendiri udah ketinggalan momennya. Betul. Mendingan gue cari orang yang pinter, yang bener-bener jago. Ya udah, ayo kita kerjasama atau gue bayar lu. Betul. Lu yang build, gue pure ngasih logiknya aja. Setuju. Iya. Udah automation setiap hari ya. Kayak gimana sih formatnya? Coba dong, lu bisa kasih lihat gue gak? Bisa. Anjir, gue seneng nih yang kayak gini nih. Tuh. Oh, TG ya. Ya, gue pakai TG. BVAI bot. keren. Oh, keren. Gitu sih. Keren. Dan gue lagi fokus ngegedein knowledge dia. Gue pakai super memory lah kurang lebih. Gue gedein knowledge graph dia. Everyday gue feed data yang gue baca di Twitter yang menarik, gue screenshot, gue kirim link, gue disuruh baca. Kalau ada gue lagi nonton podcast, gue suruh dia nge-summarize, terus
ya jadi knowledge dia aja gitu, jadiin skills dia gitu kurang lebih. Ini bener-bener jadi bot yang bisa lu ajak ngobrol terus ya? Iya, gue bisa ngomongin marketing, gue bisa ngomongin market, gue bisa Gue baca kata sedikit gak Ya, apa-apa kan? boleh. Gak apa-apa ya? Boleh. Gue izin dulu nih. Iya. Ya. Gue takutnya banyak hal yang private gitu. Gue udah scroll aja. Oke. Banyak gue suruh buat caption, gue suruh buat title gitu-gitu aja sih. Yes. Ini bener-bener lu fit mengenai data lu semua ya? Iya. Apa interest lu, topik apa yang lu mau, lu fit terus. Ya, tiap hari sebelumnya lu gue train. pakai GPT kan, gue Yes. ekspor semua data GPT gue masukin ke sana sih. Ini Gemini tapi juga. core-nya dari Cloudbot ya? Gue pakai Cloud bener, gue pakai Anthropic karena it's the best lah. The best, for now. bener. Ya. Tuh, guys, bener. Gue I don't know gimana bilangnya, tapi kayak menurut gue this is the best way untuk teman-teman yang masih muda untuk capture semua opportunity di luar sana. Betul. Learn all these skills ya. Setuju. Karena gue bukannya gimana ya, cuman kayak sorry to say ya, orang tua gue aja dari dulu kayak nyuruh gue jadi PNS gitu kan. Cuman kayak gue tuh nggak mau gitu loh. Iya. It's not my dream gitu loh. Iya. Gue akhirnya coba banyak multiple failure bisnis segala macam sampai akhirnya gue sampai di titik ini Crypto, gitu loh. iya. Dan I don't know buat teman-teman lu berarti Gen Z ya. Gen Z 2025. Gen Z ya. Iya. Gue nggak tahu di teman-teman Gen Z rata-rata pasti kan orang tua punya harapan tertentu kan. Orang tua lu ngarep lu jadi apa? Mereka lebih ke ngebebasin aja sih. Maksudnya kayak you just go along your journey aja, nggak ada ngarahin gimana gitu. Tapi orang tua lu tahu nggak lu semikit ini? Pasti tahu lah. Porto lu isinya berapa dia tahu? Pasti tahu sih harusnya. Gitu. Ya. Lu cerita terbuka. share. Ya kalau nggak ditanya gue nggak cerita sih. Oke. Oke. Tapi dia punya gambaran ya, lu udah sesukses itu. Pasti ya, harusnya ya. How do they feel about you? Pasti happy lah dan bangga pasti ya. Lu berapa bersaudara sih, men? Gua punya 1 kakak 1 adik. Lu anak tengah? Gua anak tengah ya. Anjir. Kakak lu umur? Kakak gua 2 tahun di atas. Adik lu? Adik gua 2 tahun di bawah. Lu paling make it dong? Gila. Enggak lah, semua ada jalannya dan Iya, semua gue ada setuju, timeline-nya. gue setuju. Tapi kayak kita ngomong kayak achievement wise ya. Ya kita mungkin untuk sekarang yang ya. bisa diukur dengan angka lah ya. Ya, mungkin sekarang yang ya. quantitative based, lu paling make it dong. Ya, Lu udah surpass orang tua lu dong. bisa dibilang sih mungkin ya. Nice. Orang tua lu kerja apa sih? Di pegawai pajak. Di Pegawai pajak ya, di Spenda. Kementerian Keuangan. Oh, Kementerian Keuangan. Ya. Oh, PNS. PNS. Bapak, mama? Bapak, mama di apoteker, jadi swasta. Oh, anjir. Gila. Lu sih gila sih, man. I mean, gue dengarkan story lu dari 17 tahun NFT, terus Yeah. lu sempet bisnis apa, ekspor Yeah. segala macam sampai akhirnya di titik ini Nah kayak itu perjalanan yang sama kayak lu kan, lu multiple failure business. Nah itu perjalanan gue dari ekspor streaming. woi, lu nggak failure anjir, gue tabok. Gue failure sampai 0. Gila, man. Perjalanan mencari jati diri. Iya, benar Ya, sih. betul kan. Benar-benar. Tapi gila, men, lu gimana ya? Gue bilang lu kayak seolah kayak lu gimana ya? Lu bener-bener on the right track terus gitu loh, ngerti kan? Lu berada di tempat-tempat yang paling basah terus gitu loh, ngerti kan maksud gue? Kayak gue sadar karena lu create bisnis, lu kerja atau apapun, lu harus cari tempat yang ada liquidity-nya gitu Betul. loh. Harus tempat yang bener-bener basah. Kalau Betul. tempat nggak ada liquidity, mau lu sampai jungkir balik juga segitu-segitu aja gitu Betul. loh. Ngerti? Betul. Iya kan? Ya. Gitu loh. Dan menurut gue sekarang, oke, apakah lu masih berpikir kripto akan jadi the best opportunity 2-3 tahun ke depan, atau lu ada nge-spot another industry? Menurut gue pasti at the end of the day bakal diminishing lah return yang ada di Betul, Bitcoin. betul. Every cycle returnnya pasti bakal semakin kecil. Tapi Ya. di sisi lain juga it's still the best way untuk kalian untuk make money gitu. Dan ya selain dari crypto, makanya gue explore bisnis juga. Gue pengen gedein cash flow gitu. It's the way untuk dimana gue bakal bisa puterin lagi in the market. Bisa aja saham, bisa aja crypto, bisa aja mungkin US atau beli emas. Ya kayak gitu-gitu. Saham lu nggak Saham gue not intensive enough sih. Tapi gue ngikutin keep up with lu the lagi update nge-build cak kan bareng Ya. Emir segala Ya, macam kan. betul. Terakhir gue tuh ngopi sama Emir, katanya dia bilang, oh lagi build cak, tim lu siapa aja? Oh sama Bevadla aja, bukan lagi anak kripto kok kesini bukan anak kripto kesini dalam arti yang gimana ya? Iya. Tapi kayak lu apa? Maksudnya lu di sana ngapain? Gue as a co-founder dari 3 tahun lalu sih, kurang lebih kita udah nge-build Cak dari kurang lebih 3 tahun lalu. Stocks community kan? Stocks community, betul. Running terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Lu di sana posisinya ngapain?
Basically sebenarnya I do everything sih. I help on the marketing, build produknya juga end to end gue build, terus juga community-nya gue bantu setup gitu-gitu sih. I see. Hampir semua sih. I see. Itu one of the way lu bisa monetize ya dari sini, Dan- nanti dari sini. Gitu. Dan lebih ke gue gunain itu untuk network juga sih, untuk networking sama orang stock market juga. Ya I want to learn everything. That's why ya gue harus ada something yang produk yang bisa gue bawa dan gue banggain. Oh gue build ini, gue build Chuck Investment. Boleh nggak kita ngobrol gitu? Let's say if we can work something together kayak gitu-gitu sih. Oke. Gimana ya gue bilang ya? Menurut lo apakah aduh anjir gue jadi ngeblank tiba-tiba. Lu sih bangke men. bangke lu sih bangke sih. Kayak soalnya gue bener nih gue cerita aja ke kalian ya. Kayak buat gue tuh easy lah untuk spot. Karena gini, menurut gue di industri kripto kita, even di saham gitu ya, too many LARPs lah out there. Setuju. You know what I mean? A lot of LARPs lah. Sorry ya, gue being fair aja. Yeah. LARPs tuh terlalu banyak. Tapi kalau orang yang benar-benar solid, yang legit, pasti kedengeran gitu. Di gue ngumpul sama beberapa circle, gue punya beberapa circle kan. Yeah. Gitu. Kata ini lagi ngomongin ini. Namanya yang kayak kecetus gitu. Biasanya kayak oke. Lu tuh beberapa kali muncul lah di dua circle berbeda. Gitu. Jadi kayak lu bangke sih. Lu cerita dong kalau gitu. Ini apa? Mungkin gini lah. Playbook lu untuk next cycle apakah cuman hyperliquid doang atau Bitcoin? Untuk sekarang paling ya untuk orang yang mungkin play it safe, Bitcoin pasti lah. Terus mungkin untuk cari gain yang return yang lebih mungkin dari Bitcoin menurut gue hyperliquid. Terus untuk the next narrative gue sendiri belum bisa nge-spot sih. Tapi Too early lah ya. Too early to say sekarang. Semua mencoba nge-push naratifnya toh. Betul. Tapi menurut gue yang tetap nggak bakal die, tetap menurut gue AI. Tapi a lot of coin, a lot of form juga, a lot of coin juga yang ngomongnya AI sebenarnya nggak AI banget gitu. Dan banyak dan itu produknya belum kelihatan lah. Dan biasanya kalau kayak gitu produk yang benar-benar bagus tuh spotnya biasanya ada di bear market karena orang yang benar the real builder mereka bakal nge-build pas bear market dan mereka tetap keep going and bakal stand out di situ. That's why di situ gue nge-spot hyperliquid gitu. Dan untuk sekarang gue belum bisa ngeliat play yang untuk the next cycle sih karena ya emang lu sendiri emang menurut lu udah ada Hyperliquid sih gue. ya kan masih Di luar hyperliquid gue masih belum tahu sih. ya, I don't think belum kelihatan sih. belum kelihatan. Menurut gue nggak tahu ya. Kita bisa lihat lah fenomena di cycle sebelumnya kayak playnya kan cepet banget ya. Ya. Lu ngeliat nggak? Lu berasa nggak sih dari 2023 2024 naratif tuh masih bertahan 3-4 bulan gitu. Iya. Satu naratif ya. Betul. 2025 ya anjrit minggu pak. Betul. Ngerti kan? Ada satu Setuju. naratif set gitu ya. Betul. Umurnya anjir baru seminggu. Baru. Udah dead gitu. 1-2 minggu dead. Makanya Udah maksudnya kayak ya gimana ya, karena setiap hari di Pump Fund aja ada 20.000 new coin. Betul. Itu baru dari Pump Fund, belum dari Bong, belum dari Base, belum dari mana-mana gitu. Betul. Kayak apa ya, liquidity tuh terlalu saturated banget gitu. Jadi makin cepet. Checks juga udah nggak mau listing, Checks juga udah makin pinter, nggak mau dikadalin sama dev lagi. Ngerti kan? Gue ngeliat di sisi di berbagai area tuh semua makin pinter gitu. Setuju. Smart wallet makin pinter, dev makin pinter, retail makin pinter, VC makin pinter, semua makin pinter. Jadi ya bunuh-bunuhan gitu. but you can still make money gitu di sana. Still. Ya ujung-ujungnya menurut gue yang make money kadang gue berpikir apa ya yang gimana ya, makanya gue bilang dari apa ya, penjelasan terbaik ya lu lucky lah gitu loh. Ngerti kan? Lu kalau apa ya, lu dari segitu banyak play di luar sana gitu, di segitu banyak orang-orang yang juga cerdas di luar sana dengan skill set yang mungkin mirip sama lu. Ya. Gue yakin gini, soalnya orang yang punya skill set kayak lu di Indo mungkin nggak banyak, tapi di luar sana, di Europe, di US segala macam kan banyak banget kan. Di Betul. Twitter banyak juga kan yang orang-orang bahkan orang-orang anon lebih banyak gitu loh. Setuju. Gitu. Tapi kayak bagaimana lu bertarung lawan mereka? Kita mungkin hitungannya lu inner circle, kayak gue consider kalau misalnya meme coin itu kan distribusinya harus through ini kan, beberapa circle kan, ada Betul. circle 1, circle 2, circle 3, circle 4 gitu. Setuju. Baru itu bisa ke stretch gitu loh. Kalau lu udah dari awal udah terlalu lebar ya mati, udah di dalam udah PVP dulu. Betul. Gitu kan. Jadi kayak kadang gue mikir kayak
anjrit gimana caranya gitu. Rumusnya udah nggak ada kan gitu. Either lu nekat, smart, lucky, apa maksudnya kata-kata apa yang paling tepat untuk nge-describe orang-orang yang benar-benar bisa outplay the market ini gitu loh, ngerti kan? Apakah mereka orang yang paling take risk paling banyak? Enggak sih, gue lihat banyak orang yang take risk paling tinggi mati Hancur. juga. Iya toh. Yeah. Apakah mereka yang paling pintar? Debatable lah, ya toh, debatable lah. Ya. Kalau smart itu debatable lah menurut Ya. gue. Apakah mereka orang yang paling lama di screen? Pasti ada irisannya menurut Ada. gue. Tapi gue consider kalau yang bisa stand out, anjir nih hoki bangke. Sweet spot lah, Sweet spot, Betul. sweet spot. Tapi nggak ada satu apa ya. Kalau teman-teman kan, gue yakin di luar sana retail yang baru mau entry tuh mau tahu formulanya. Betul. Gitu. Iya kan? Betul. They try to look for the formula gitu. Betul. Oke, gue punya ini, gue pasti menang di market. Betul. Nyatanya enggak, Pak. Iya. Gitu loh. Lu pelajari ini aja udah butuh waktu, pelajari butuh waktu, nanti udah geser ke sini. Betul. Gitu loh. Ngerti kan? Betul. Dan orang-orang yang juga gue consider nggak tahu ya, lu ngelihat ini gak sih kayak apakah banyak juga, soalnya gue lihat yang kayak punya karakteristik ini gitu ya. Di next play mati gitu Ya. loh. Ngerti kan? Paham. Apakah lu bertahan? Belum tentu gitu. Tapi salah satu yang menurut gue selalu nemuin ya, salah satu irisannya yang mereka yang benar-benar bisa survive long enough, tetap waras, ya mereka yang journaling. Betul. Entah kenapa. Ada juga soalnya gue punya teman trader Dubai gitu ya. Ya. Dia HFT yang benar-benar gila lah, high frequency High trader. trader, ya. Ya, yang benar-benar gila. Dia journalingnya parah. Parah ya. Parah. Dia journaling gitu. Padahal menurut orang kayaknya boring gitu ya. Menurut gua kuncinya satu sih, disiplin sih. Benar. Ya. Karena disiplin and journaling itu yang bisa bikin emosi lu tuh flat gitu. Ya, lu nggak purat emotion on trades. Ya. Iya. Setuju. Once lu stop, dia bilang karena once gue stop journaling, decision gue tuh banyak biasnya. Entah gara-gara baca Twitter, baca berita, Betul. ngelihat price Ya. price action yang spike, tiba-tiba gue lagi langsung emosional, dan ketika gue trade based on emosional, red gue. Betul. Gitu. Setuju. Harus emotional level tuh di bawah. Bawah. Ya gue belajar dari Peace dia. of mind. Iya, gue belajar banget dari dia. Dan oke, it's fucking true. Kalau lu mau jadi trader ya. Tapi lain cerita kalau lu mau jadi entertainer lah gitu. Ya mungkin lu harus lebih tarik emosinya gitu, Setuju. supaya kayak lu fun Setuju. gitu loh. Gue sebenarnya susah tahu, kayak gue mau coba being in both world gitu loh. Pengen jadi trader yang benar, tapi pengen jadi kayak bikin konten. Iya. Kan konten tuh harus fun kan. Betul. Tapi kalau gue terlalu emosional, nanti trade gue goblok gitu. Macam-macam lah, seru lah. Lu udah punya cewek belum, men? Belum. Anjir. Tuh, cewek-cewek Bevan Pramudito. Kriteria cewek lu apa? Berpassion. Berpassion, Iya. bergairah. Passion. Passion. Bergairah. Passion. Ya, passion kan gairah. Ya, betul. Tapi kenapa lu belum nyari cewek? Lu Suli juga belum punya cewek, lu juga belum punya cewek. Kenapa sih lu pada belum punya cewek? Enggak, gue pernah pacaran. 2 kali. Udah bubar. Udah bubar. Oh, Ya. terakhir pacaran kapan? Desember. Oh, baru. Baru. Wah, sorry men, nggak tahu gue. Baru 2 bulan berarti. Baru 2 bulan. Itu pacaran berapa lama? Aduh. Short period lah. Short period. Ya. Bubar. Anak kuliah? Anak kuliah juga. Satu kampus? Enggak. Satu kelas? Enggak. Oh enggak. Oh iya, satu kampus. Kok satu kelas dulu. Terus apa? Lu apa? Nggak berniat nyari sekarang? Mungkin lebih ke just focus on what I'm doing. Nanti kan juga pasti along the way Ketemu. di jalan ketemu lah. Yakin lu ketemu? Menurut gue ya sih. Anjir. Ya, tapi kalau lu main yang web 2 segala macam bisa ketemu sih. Cuman kalau lu jadi crypto bros yang bener-bener crypto bros yang lock in trenching, kayaknya gak bakal ketemu cewek deh. Lu tiap hari depan layar 20 jam gimana mau ketemu cewek? Kalau sekarang emang nggak udah enggak lah ya. jam lah ya. Ah, iya. Tipe tapi kayak gimana, bro? Berpassion, udah gue bilang berpassion. Ya jangan munafik lah. Kalau fisik kayak gimana fisik? Fisik yang cakep. Cakep tuh gimana? Contoh kayak siapa gitu. Aduh. Siapa yang menurut lu cakep dan lu kalau kayak gini nih gitu. Somehow gue lebih suka Cindo sih. Cindo. Iya. Tos dulu, bro. Gue juga cinta. Aduh, kenapa bahas ini sih? Gak apa-apa, lucu aja. Jadi mantan lu Cindo. Ya. Oke. Jadi mau nyari Cindo lagi itu. Aduh. Cindo-cindo di luar sana. Bevan Pramudito. Muda, sukses, kaya. Udah, tapi lagi nyari enggak? Ya just fokus sama what I'm doing lah. Along the way.
Gitu ya. Mau merit kapan rencananya? Belum tahu ya. Gue rencana sih at least di bawah 30 tahun lah pastinya. Bawah 30 tahun dan 25 ke atas. Ya, between those. Masih pengen merit kan tapi kan? Masih lah, Masih. gila. Iya, Gue suka sih kalau ngeliat orang yang udah punya anak tuh lucu gitu ngeliatnya. Iya. Bagus. Banyak soalnya yang gue lihat kan anak-anak umuran lu gitu kayak I don't know, terlalu apa ya? Sorry to say ya, kayak gue kasar ntar ngomongnya jangan deh. Tapi kayak ngerti kan kayak dunianya tuh kayak udah beda gitu. Paham. Dari tontonannya. Betul. Gitu. Mereka udah nggak lagi berpikir untuk build a family. Mereka lebih berpikir untuk build wealth. Lumayan gitu ya. lumayan fucked up sih. Iya gak sih? Iya. Coba dong lu cerita dong kalau dari generasi lu ngerasa sepakat apa sih? Gue nggak tahu jujur ya, gue ngerasa gue nggak banyak temen Gen Z soalnya. Tapi I think kalau dari yang gue baca di internet Gen Z itu quite fucked up sih. Menurut Mungkin gue ya. karena adanya TikTok dan social media it's change everything lah. Iya, iya. Change how we do relationship, how we do deketin cewek dan lain sebagainya. Gimana mereka nge-view tentang family juga menurut gue it's lumayan fucked up sih. Geser ya. Lumayan geser sih. Oke. Kalau gue compare let's say ke teman-teman gue yang let's say sekarang udah married, teman-teman mungkin on my parents juga value-nya lumayan agak kegeser sih gara-gara ada social media ya. Di circle lu udah berasa geser. Circle gue always keep my friends yang have the same value as me juga, jadi enggak sih. Tapi ada beberapa orang yang I'm not close with juga yang value-nya udah lumayan. Tapi kayak let's say misalnya di anak-anak kuliah lu deh gitu, yang kan itu seumuran semua dan kayak satu apa ya disiplin pendidik ilmu lah sama kalian semua gitu. Apakah menurut lu pola family segala macam keluarga yang lu rasakan di keluarga lu dan apa yang mereka suka ngomongin, mereka bagikan tuh beda? Atau? Pasti karena I grew up in a small town juga. Kediri kan lumayan. Lu dari mana sih? Kediri, Jawa Timur. Oh alah, orang tua lu di Kediri? Ya, sekarang di Kediri. Gitu. Dan di sana tuh Jawanya lumayan kental dan culture dan lain sebagainya. Kalau pas gue pertama kali pindah ke Jakarta dan I observe so many people here, pasti beda dan lumayan culture shock juga. Cuman ya gue bisa adaptasi dan menurut gue ada beberapa value yang beda juga sebenarnya antara orang yang ada di kota besar dan juga kota kecil gitu. Rata-rata kalau di Gen Z sekarang tuh mereka tuh dream jobnya apa sih? Mostly sekarang ya, yang karena gue mostly sama anak finance management, mungkin kebanyakan IB, orang investment banking, atau mungkin mereka kerja di sell side, sekuritas. Sell side, sorry. Ya, sekuritas maksudnya sekuritas. Oh, ya. Apa sell side? Ya, orang yang ngejual produk lah. Oh oke. Sell. Kalau buy side kan kayak VC dan lain sebagainya. Iya. Ya kayak gitu-gitu sih. Mostly ya masih sama consulting, BCG, McKinsey gitu-gitulah. Kebanyakan mostly mereka masih go along that route juga, banyak yang kesana sih. Tapi lu masih ini ya, benar-benar grow up in family yang tradisional ya, cara berpikirnya gitu ya. Bagus lah. Karena ya bener lah yang lu bilang, kayak gue ngelihat ada banyak orang yang kayak udah kayak kenapa lu mikirnya gitu gitu. Banyak. Gitu. Kayak kenapa jadi gitu? Contoh kayak ngerasa anak beban lah segala macam. Padahal enggak, it's not gitu loh. Ngerti kan? Kayak tendensinya gue ngelihat banyak Gen Z itu cenderung gini. Oke, mungkin kata-kata paling halus adalah cenderung menghindari pain gitu. Avoidant. Pengennya tuh enak gitu. Pengennya tuh segala sesuatu yang easy, enak, tidak mau berproses. Segala sesuatu yang menyakitkan, segala sesuatu yang sifatnya pain, burden, itu pasti langsung di skip, dihindarin. Padahal sebenarnya you need pain. Setuju. Untuk grow. Setuju. Lu jadi trenching yang handal juga pasti banyak pain yang lu lalui ya toh gitu. Lu harus bisa enjoying pain. Kalau nggak, aduh, gimana sih gitu loh. Iya toh? Betul. Emas aja harus ditempa buat jadi emas gitu kan. Benar. Lu, aduh anjir, gue tuh seru lah. Seru. Jarang. Yang kayak lu nih jarang. Thank you. Apalagi ya, kita ngomongin apa lagi ya? Cewek udah, karir udah, semua future udah gitu. Lu ini deh, apa dah? Pesan-pesan terakhir lah, kita udah ngomong berapa lama sih? Lumayan lama ya. Pesan-pesan terakhir buat mungkin ya teman-teman yang khususnya seumuran lu lah. Oke.
paling gue lebih ke pesan-pesan buat orang yang belajar trading atau mungkin kripto dan lain sebagainya. Lu nggak bisa, let's say lu besok belajar lu pengen dapat 100x, lu pengen kaya cepat, lu pengen dapat 1M pertama dari kripto, saham dan lain sebagainya, lu nggak bisa that fast gitu. Dan gua sendiri untuk ada di posisi ini I takes 3 years. Dulu satu tahun lah at least untuk belajar, dan banyak rugi, banyak trial and error. Tapi ya emang menurut gue timelinenya itu butuh jam terbang gitu, dan butuh waktu yang lama gitu. Kalau kalian mungkin lihat banyak cerita mungkin di sana yang orang-orang flexing 1M pertama dengan 1 hari, 2 hari, dan 3 hari, itu banyak cerita-cerita yang menurut gue bisa difabricated gitu. Dan it's too good to be true, karena ya emang gue sendiri untuk mencapai di sana juga butuh bertahun-tahun gitu. Dan selama kalian tetap mencoba, kalian untuk tetap mengeksplor jati diri kalian sendiri, pasti resultnya juga along the way bakal ngikut gitu. Just do it happy, just do it because you love it, and just do it because you're obsessed to it, sehingga nanti ya resultnya bakal datang sendiri. Dan ketika kalian ngelakuinnya happy, nggak ada beban, no pressure, ya just enjoy the process aja sih menurut gue. Untuk bisa berhasil kayak lu ya anjir. Enggak lah. Terakhir gue mau tau dong, kayak apa yang beda sih dari sebelum mungkin gue tanya dulu. Gue kan nggak kenal background keluarga lu. Setuju. Ya. Lu berasal dari keluarga yang considerably menurut lu mapan, berada, atau biasa aja? Lebih ke nggak pusing untuk besok makan apa ya. Cuman cukup lah. Cukup ya. Cukup dan sederhana sih. Cukup dan sederhana Ya. di Kediri Ya. sana. Apa yang beda sih ketika gue mau tau dong, kayak banyak orang kan, let's say gini, gue melihat di hidup tuh banyak orang tuh seolah mau ngejar punya 10M, Ya. 20M segala macam gitu. Gue yakin lu juga kan dulu bermimpi itu. Tapi lu nyangka nggak secepat ini lu punya? Enggak sih pasti. Gitu ya. Iya. Wild ride juga ya. Wild try juga. Lu juga nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Gila. Keren. Tapi gimana sih? How does it feel? Rasanya gimana sih? I mean, punya uang sebesar ini di usia masih sangat muda gini tuh gimana sih? Pasti gue ngerasa bersyukur karena itu juga it's part of journey yang gue bener-bener I give everything, time, effort, nggak tidur, juggling between kuliah juga belajar. Kayak gue bener-bener put all my effort di sini untuk bisa achieve yang gue pengen. Itu rasanya pasti ketika udah dapet satisfy dan juga bersyukur. Tapi juga along the way juga at the end of the day ya still hungry for more sih. Anjing, still hungry for more. Iya. Berapa sih yang lu kalau dalam Bukan amount sih. lu udah bukan amount lagi ya? Bukan amount. Sekarang yang lu kejar apa jadinya? Achievement. Ya kalau gua ngelakuin sesuatu dan itu sukses, ya itu is Kebanggaannya di situ. joy ya di sana. Dosen lu tahu nggak lu sesukses ini? Ada yang tahu nggak? Kayaknya nggak ya. Kayaknya enggak deh. Mereka nggak ngikutin area ini juga soalnya ya. Iya, dan gue juga diem sih kalau di kelas biasanya. Diem doang ya. Iya. Pernah gak sih di hati lu gitu yang terdalam lagi? Gak random sumpah gue kepikiran aja gitu, kayak gue mau coba menyelami perasaan dan pemikiran lu gitu. Pernah gak sih lu ngerasa kayak lu di kelas gitu, terus lu denger dosen ngajar ABCD gitu, terus mikir kayak dia lebih miskin dari gue gitu. Pernah gak sih lu? Kalau mikir di situ enggak, cuman Oh, ya. pernah ada pelajaran tentang kripto, cara setup MetaMask gitu. Sumpah? Iya. Di kampus? Di kampus ya. Mata kuliah apa? Ekonomi digital. Ekonomi digital. Iya. Ngajarin setup MetaMask. Ya kripto, bahas kripto. Web3 wallet banget tuh. Web3 wallet. MetaMask tuh, Betul, bukan Rabi. Betul. Itu gue kayak senyum-senyum aja. Ada yang main kripto, gue kayak Lu gini, enggak? Sumpah, kenapa? Enggak sih, gue nggak Kenapa? mau sih. Udah. Kenapa? Ya biar yang lain belajar aja gitu. Gue nggak mau jadi. Tapi orang ketika yang sok tahu. dosen lu nanya gitu, ada yang main kripto, ada temen lu yang angkat tangan. Pasti ada yang nggak Bevan gitu pasti ada. Oh. Terus abis itu? Ya diam aja gue. Terus dia Maya, lu nggak ngajarin? Enggak lah, enggak. Oh gitu. Tapi pernah ada momen itu nggak? Momen dimana kayak I surpass you gitu? Gue nggak
nggak ngelihat orang lain kayak gitu sih. Gue nggak Gitu ya? nggak suka ngelihat orang lain Bagus. kayak gitu juga sih. Bagus. Lu nggak ngeliat orang berdasarkan angka ya? Enggak sih. Oh bagus. Ya. Itu yang benar. Itu yang gue senang. Bagus. Ya. Jangan. Gue selalu himbau teman-teman jangan ya. Ya. Gue jujur gue agak-agak terganggu ketika ngelihat banyak orang yang kayak udah. Foto lu berapa gitu. Nah, it's not how to be a human menurut gue. Betul. Ngerti kan? Setuju. It's not how to be a human. Kayak compare people based on numbers gitu. Aduh, jangan lah. Shit, man. Enggak ya, jangan ya. Jangan sih. Lu nggak ngelihat kayak dosen lu kayak lu Enggak lah. kok jelek kok masih Pasti mereka punya knowledge yang gua nggak punya dan gua harus belajar gitu. Gua harus kosongin kelas di situ sih. terus kosongin gelas ya. Setuju. Gila. Terus dengan uang sekarang hal tergila apa sih yang pernah lu lakuin? Hal tergila apa experience? Gua always spend money on experience sih. Experience and holiday lah. Mungkin tergila gua pernah kayak liburan habis 400-300 juga. Juta. Ya dalam 2 minggu, seminggu. Oke. Ya, Ngapain? ya, Sewa PJ? Enggak juga. Ngapain? Ya just Splurge. on the nice resort. Gue sekarang lagi suka jalan-jalan terus ke hotel yang bagus, yang punya service yang bagus. Oke. Terus yang ya pemandangannya lumayan bagus juga gitu. Di mana paling gila, men? Menurut gue di Saudi sih. Oh ya? Saudi ya. Oh. Saudi consider one of the best di Red Sea lah kemarin. Apa namanya? Sebara. Sebara. Ya. Semalam berapa di sana? 60 juta. 60 jutaan. Ya. Oke. Lumayan. Seru ya. Itu yang paling menurut lu paling fun, paling gila. Di luar itu mungkin gue lebih suka hobi extreme sports. Gue kayak lompat dari pesawat, skydiving, terus gue ada plan gue pengen sih. Gue pengen kayak Top Gun. Gue berdiri di atas sayap pesawat terus pesawatnya muter-muter gitu. Orang gila. Emang ada yang ngejual experience itu? Ada. Di mana? Di US UK ada. Oh ya? Ya, I wanna go there. Aman tuh. Aman sih. I wanna die doing my hobby sih sebenarnya. Oh ya? Ya. Hobi lu apa? Ya itu extreme sport. Extreme sports. Ya. Oh, lu seneng dengan adrenalin itu ya? Nggak suka sih. Oh, I see. Keren aja. Iya. Terus ada lagi nggak selain itu hal-hal yang kayak lu bakal yang gini, hal yang dulu lu nggak bisa punya, tapi karena lu punya uang, lu bisa akses dan lu udah lakuin, atau yang lu belum lakuin? Ya, gue bisa randomly, let's say besok tiba-tiba liburan kemana gitu. Itu it's always been my dream sih. Gue Gitu ya? Gue suka liburan sih. Jadi dengan gue sekarang lumayan punya uang, jadi kayak I have the freedom untuk besok tiba-tiba kemana. I have the time freedom juga untuk besok kemana gitu. Walaupun gue masih kuliah, tapi kan juga ada jatah absen gitu. Benar. Gitu ya. Jadi liburan ya. Liburan. Dream holiday lu sejauh ini yang paling gila itu ya Saudi itu ya. Ada nggak yang belum di bucket list lu tapi belum lu tick gitu? Lumayan banyak sih, tapi mostly extreme sport lah. Gue kayak gue pengen renang bareng paus orca. Oke. Terus bareng hiu juga. Terus gue pengen lompat dari balon udara gitu-gitu lah. Oh. Ya. Agak-agak gila ya kayak gitu. Lumayan. Di ujung jurang tuh suka gue. Kayak gue biasanya gue consider dulu hal yang gue, tapi sama sih, gue juga enjoy ini experience liburan sih. Ya. Jadi kayak gara-gara anak gue sekolah aja sekarang udah sekolah, jadi kayak nggak bisa waktu ya. nggak bisa segila itu gitu. Tapi kalau tanya gue gila mah gue mau gila gitu. Gue What's your pengennya bucket list? Apa? Number one bucket list. yang belum ya. Ya. Banyak sih. US Europe, tapi gue pengen banget US Europe. Okay. Gue belum pernah by the way ke US Europe, tapi masalahnya tuh gue ngerasa itu nggak safe. Nggak tahu ya. Gue ada ketakutan itu. Tapi nanti Maret ini gue mau ke ITCC kan di Cannes. Ya, Ethereum Community Conference di Cannes di Paris. Di Prancis. Ikut yuk. Pergi yuk. Ya ntar ya, let's see. Lihat jadwal Masih kuliah absen ya? ya? Iya. Masih ada nggak sisa absennya itu? Iya. Gue mau ke Cannes. Habis itu. Tapi kalau mau ngajak anak gue kan masih susah, masih pada Berat kecil sih, kan. iya. 5-4 di flight segitu long kayak pasti rewel. Dan mereka tuh dua anak yang aktif dan energinya banyak. Iya. Jadi kayak harus di spend terus Iya. gitu. Tapi banyak sih. Kalau misalnya anak gue gak sekolah, kayaknya bisa tiba-tiba random besok Tokyo Iya, gitu. iya, Tapi actually having money tuh enak lah. Betul. Lu kayak jadi Freedom. iya. Apalagi gue jujur consider, gue ngerasa diri gue masih muda. 35 tahun kan gue. Lu juga masih muda, men. Lu lebih muda lagi gila men.
Gila. Gue bisa jadi anak lu gak sih berarti? Kalau lu jadi anak gue berarti gue Lu nikah menikah umur umur 11 tahun. Gak bisa berarti ya. Lu berapa? Sorry. 20. 20. Gue nikah 15 tahun kan. Nggak bisa. Belum bisa. Tapi iyalah. Lu ada lagi nggak yang lu pengen beli gitu selain mobil gitu? Nggak? Gak ada sih. Experience. Experience. I love spending time with people that I love sih. Gua Which is suka. di sekarang my family. Ya. Iya. Lu pergi ke Saudi gitu ngajak keluarga Ya, lu? ngajak sih. Oh, keren. Asli, lu keren men, gila. Thank you. Bevan. Man, it's good to talk with you here. Thank you bro. Teman-teman, tolong di ini ya. Ini I don't know, gue yakin kalian ngerti tapi banyak sekali sebetulnya alpha juice yang bisa kalian ekstrak dari sini. It's a very good lesson. Ya. Nanti lain kali kita ini ya. Lain kali ini yuk kita yang Mau liquidated yuk, yang rame-rame. Gas. Ya, for fun ya. Aduh. Oke guys, see you next episode. Thank Bye-bye. you. Bye.